Wih, sebelah-sebelahan sama Draka. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Pada video kali ini kita akan bawa pulang bus yang ada di belakangku ini. Ini adalah bus yang baru saja dipamerkan di event INAPA 2025 atau lebih kita kenal dengan IIBT 2025. Ini adalah unit miliknya PO Raja Trans Palu yang akan beroperasi di Pulau Sulawesi, lebih tepatnya dari Makassar menuju ke Palu, Manado, Bitung. Buat teman-teman yang belum nonton video review lengkapnya, silahkan nonton video yang ini. Dan sekarang kita bahas sedikit dari busnya di bagian eksterior dan interiornya sebelum kita jalan nyetir bus ini menuju ke karoseri New Armada Magelang. Jadi kalau dari eksteriornya teman-teman bisa lihat kayak gini. Warnanya sih aku seneng banget ya. Warnanya tuh fresh, liverynya juga warnanya warna-warna yang seger di mata, enak banget ngelihatnya. Terus bus ini dia memakai sasis premium Volvo B11R yang terbaru 450 horsepower Euro 5. Velgnya sudah memakai velg aluminium, tapi ini agak kotor karena tadi pas kita berangkat itu hujan teman-teman. Jadi tadi kita berangkat dari kantornya New Armada Jakarta yang letaknya itu di Pegangsaan 2. Sekarang kita lihat ruang mesinnya ketika mesinnya sedang dinyalakan. Kalau kemarin kita review di pameran mesinnya tidak nyala, jadi mari kita lihat. Ini dia. Wow, seperti biasa untuk bloknya berwarna hijau teman-teman. Ya, sebesar ini untuk ruang mesinnya. Dan suaranya enak banget. Renyah sekali suaranya. Mantap. Oke, jadi seperti itulah untuk ruang mesin dari bus ini. Kita ke sebelah kanan ya. Sebelah kanannya ini ada pintu darurat seperti biasa. Terus ada bagasi di atas roda yang biasanya bagasi ini difungsikan sebagai tempat untuk naruh barang-barang pribadi dari driver, kru, atau part yang kecil-kecil bisa taruh di sebelah sini. Ada dua ya di atas roda belakang. Terus ada bagasi yang besar-besar dan tentunya bagasi ini sudah space frame atau tembus dari kanan ke kiri dan bisa muat motor. Karena biasanya bus Raja Trans ini dia dari Palu menuju ke Manado itu banyak banget paketan motornya. Gitu teman-teman. Kita sekarang ke bagian depan. Bagian depannya seperti ini. Dia untuk headlampnya atau lampunya semuanya sudah full LED. Seperti biasa kalau body Skylander R22 di sebelah sini bisa dibuka. Mudah sekali bukanya. Jadi kalau mau maintenance di bagian dalamnya itu mudah sekali. Mau atas atau bawah itu gampang dibukanya. Gitu teman-teman. Oke lah kalau gitu. Kira-kira seperti itu aja di bagian eksteriornya. Kalau teman-teman mau nonton lengkapnya ngebahas bus ini, bisa nonton video yang ini. Oke, mari sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Yuk, kita masuk. Seperti biasa untuk pintunya itu sliding ke belakang dan ketika buka pintu langsung muncul tangga di bagian sini untuk mempermudah penumpang naik dan turun. Dan bus ini dia tuh kan bisa suspensinya diatur ya untuk tinggi dan juga rendahnya. Ini suspensinya lagi settingan paling rendah. Jadi enak banget kalau naik bus tuh tangganya nggak terlalu tinggi. Jadi udah dibantu sama tangga, dibantu juga dengan suspensinya yang diturunin. Yuk, kita langsung naik aja. Dan seperti inilah untuk ruang kerja driver dan juga krunya. Nanti kita akan bahas semua yang ada di sini tapi nanti sambil jalan aja. Sekarang kita bahas bagian dalamnya. Yuk, kita masuk ke ruang penumpangnya. Nah, kemarin tuh kita sudah bahas tapi tidak terlalu detail. Seperti inilah ruang penumpang dari bus Raja Trans. Ini satu-satunya dengan konfigurasi kursi 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri di jalurnya dari Manado menuju ke Palu. Dan ini luar biasa. Bus sebesar ini totalnya itu cuma 22 kursi saja dan ini kursinya bagus banget. Dia pakai kursi rimba kencana. Untuk kursinya ini dia kulitnya dilapis dengan MBTEC Premium Carrera, merupakan
varian tertinggi dari MBTech, dan ini enak banget teman-teman. Jadi kenyamanannya tuh dari sisi penumpang ini enak, dari sisi operator bus ini juga oke banget. Dia tidak licin, jadi kita kalau duduk seperti ini, busnya goyang-goyang, ini kita tetap stay, dan ini tuh bahannya enak banget ketika bersentuhan dengan kulit kita. Terus dari sisi operatornya, bahan ini juga oke banget karena dia perawatannya mudah, gampang sekali dibersihkan, dan ini tuh awet banget karena aku sendiri udah pakai bahan MBTech Premium Carrera ini di mobil Honda Civic, itu sampai mobilnya kejual, itu total udah 4 tahun, masih awet, masih seperti baru. Terus juga pakai di Yamaha X-Max waktu itu ya, itu kurang lebih sekitar 2 tahun, dan masih bagus banget. Jadi bahan MBTech Premium Carrera ini benar-benar mudah banget untuk maintenance-nya, awet, dan juga untuk penumpang nyaman sekali. Jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian joknya. Ada cup holder juga di sini, dan yang luar biasa adalah ini teman-teman. Chargernya dia tuh ada yang USB Type A dan USB Type C benar-benar di semua kursinya. Jadi kursi ini selain dia besar, terus ada 3-in-1 leg rest, footrest, dan kompartemennya, ini juga dia ada banyak fasilitasnya. Ada USB charge, ada meja lipatnya di sini. Nih ya. Tuh, jadi kalau kita naik bus ini, terus kita mau sambil kerja, mau sambil makan, bisa pakai meja lipat ini, dan ini bisa dimaju mundurkan posisinya. Tuh ya, luar biasa lah. Ini kursi kayak gini enak banget nih. Kayaknya kita harus beli kursi seperti ini satu buat taruh di rumah ya. Karena kursinya benar-benar seenak itu dan fungsinya tuh banyak. Oke, terus juga di bagian atas, ini yang berubah adalah di bagian tengahnya ini. Kalau teman-teman udah sering lihat aku review bus Skylander R22, di sini kan yang sebelum ini adalah yang Diamond Array. Itu yang kayak kotak-kotak bentuk kayak diamond. Tapi sekarang seperti ini, dia tuh kayak ada kesan skylight-nya. Terus juga dia warnanya putih seperti ini yang temaram gitu ya. Dan lampu seperti ini membuat penumpangnya tuh jadi ngantuk terus dan pengennya istirahat terus teman-teman. Jadi bus ini bagian dalam itu cozy sekali, terus juga nyaman sekali. Ditambah lagi memakai bodi Skylander R22 ini, bagian interiornya senyap banget. Kita udah jalan kurang lebih sekitar 2 jam dari Pegangsaan 2 atau Kelapa Gading menuju ke Rosin Subang Rest Area. Tadi itu benar-benar semua penumpangnya itu istirahat dengan maksimal. By the way, ini kita rame-rame ya. Ini adalah kru dari pameran IBT Karoseri New Armada, jadi nggak cuman kita doang tapi rame-rame. Terus di bagian sini seperti biasa ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya. Ini luas dan juga dingin karena ini ada lubang AC-nya juga di dalam bagasinya. Kita kalau jalan di bus ini pegangan handrail yang ada di sini. Dan yang luar biasa dari bus ini adalah, ini kan bus Sulawesi ya, yang mana Sulawesi itu biasanya minim fasilitas. Tapi bus Raja Trans ini dia ada dispenser di sebelah sini, dan ada kompartemen di sebelah sini yang nantinya akan diisi makanan, minuman, snack, dan lain-lain. Jadi bus Raja Trans ini bisa dibilang paling advance lah di Sulawesi karena dia memberikan fasilitas yang luar biasa, sama seperti bus-bus yang ada di Pulau Jawa. Nggak habis sampai di sini, di bawahnya ini ada toilet teman-teman, dan toiletnya ini oke banget. Terus kalau kita lihat bagian toiletnya, seperti inilah di bagian dalamnya. Toilet ini nggak cuman ada kloset, tapi ada kaca yang dia dikasih lampu seperti di meja rias gitu. Tuh, ada lampunya. Luar biasa ya. Dan dia tuh toiletnya ada wallpapernya, dan wallpapernya dia motifnya marmer, dan sampai ke pintunya bahkan. Ini bagian toiletnya aja difikirkan gimana caranya toiletnya tuh kelihatan mewah teman-teman. Dan dia toiletnya tuh tinggi, dengan tinggi gue 175 aja itu masih jauh banget headroomnya, dan nggak mentok kepala. Cuman PR-nya ke toilet ini adalah dia posisinya ada di tengah-tengah, jadi harus hati-hati banget untuk ke toiletnya. Pegangan, makanya di sini tuh ada pegangannya, dan pegangannya ini dia dari atas sampai ke bawah sini, bantu kalau kita mau ke toilet kita bisa pegangan besi yang ada di sini. Gitu kira-kira untuk bagian interiornya. Ya, teman-teman kalau mau nonton lengkapnya bisa nonton video sebelumnya. Oke, jadi kita makan dulu di Rosin Subang Rest Area seperti biasa ya. Kenapa berhenti di Rosin Subang Rest Area? Karena parkirnya luas, bisa leluasa bikin videonya. Gitulah kira-kira. Yuk, sekarang kita makan dulu. Paling setengah jam lagi kita baru melakukan perjalanan kembali dari Subang menuju ke Magelang, dan nanti aku yang bawa busnya. Oke, kita makan dulu.
Oke, kita sudah selesai makan dan sebelum kita berangkat, mari kita lihat apa aja sih yang ada di ruang kemudinya dari Volvo B11R terbaru ini. Jadi, kalau teman-teman lihat ini setirnya kok dia posisinya kayak gini. Jadi, untuk setirnya ini kita bisa atur posisinya teman-teman dengan tuas yang ada di kaki. Coba kelihatan nggak tuh tuasnya tuh? Nah, ini nih bukan kopling, tapi ini kalau diinjak, ini untuk setel si setirnya. Tuh. Dan dia bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi benar-benar kita sesuaikan aja seberapa nyamannya kita memegang setirnya, seberapa nyamannya posisi duduk kita, dan jarak dengan setirnya. Jadi seperti inilah kalau jarak paling nyaman aku memegang setirnya. Jadi di setirnya ini, kalau Volvo tuh emang dia sederhana ya, bagian setirnya. Dia cuma ada klakson di bagian tengah nih yang besar klakson, terus di sini juga ada tombol klakson lagi nih, ada 2 gitu. Terus di sebelah sini ada pencetan atau settingan untuk audio, untuk volume, dan juga untuk ke next playlistnya lah gitu kira-kira. Nah, di sini yang banyak adalah tuas-tuas di belakang setirnya. Kalau di sebelah kiri, ini fungsinya untuk ngesen seperti biasa ya. Khas banget Eropa, dia kalau kita ke bawahin akan ngesen kiri, kalau kita ke atasin akan ngesen ke kanan. Terus kalau kita tarik ke atas seperti ini, dia akan lampu jauh. Di sebelah kanan ini ada 2 tuas, ada retarder, dan juga ada untuk wiper, terus ada untuk pengaturan si MID-nya gitu. Jadi kita bisa pencet-pencet di sini, ada banyak pencetannya, kita bisa atur-atur. Terus untuk menjalankan busnya, gimana caranya? Caranya adalah menggunakan tuas transmisinya yang ada di sini. Jadi tuasnya ini dia ada bracketnya dan nempel dengan jok drivernya. Jadi tuas ini cuma ada R, N, A, dan M. R itu untuk mundur, N netral, posisi berhenti sekarang nih netral. Terus ada A untuk otomatis dan M untuk manual. Iya, ini bisa dimanualkan. Terus kalau manualin gimana cara untuk ngoper giginya? Ngoper giginya ada di tuas sebelah kanan, ada plus dan juga minus. Kalau plus untuk nambah gigi, kalau minus untuk ngurangin gigi. Kira-kira seperti itu untuk pengoperasian dari Volvo B11R. Kemudian di sini ada banyak banget tombol-tombol lampu. Yang aku senang dari New Armada ini adalah dia semua tombol lampunya itu ada tulisannya. Jadi driver tuh nggak bingung, ini apa, ini buat apa gitu. Semua ada tulisannya tuh ya. Audio, running text, stek bagasi, spare, dan kawan-kawannya. Terus di sebelah sini untuk head unitnya, di bawahnya ada pengaturan volume, di bawahnya lagi ada AC. Ini AC-nya dia pakai Songse gitu ya. Terus untuk bagian MID-nya atau instrumen clusternya seperti ini, kurang lebih masih sama seperti Volvo yang sebelumnya, Volvo B11R yang 430 horsepower. Di sebelah kanan ini ada informasi dari busnya. Jadi kayak model kaset gitu teman-teman. Ini bisa keluar gitu loh. Nah, mana ya? Nah, tuh. Jadi dia kayak model kaset gini atau CD. Mungkin ini nantinya akan buat report ke Volvo-nya, kayak service record-nya gitulah kira-kira. Terus di bawahnya ada pengaturan untuk busnya seperti suspension, seperti aki, cut off, terus juga ban belakangnya bisa di setting. Terus juga bisa miringin busnya ke sebelah kiri. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah penumpangnya ketika naik dan turun. Jadi bisa turunnya cuma sebelah kiri doang gitu. Di sebelah kanan, ini kan kalau di bus-bus yang dulu-dulu, sebelah sini kan pintu driver ya. Tapi kalau di bus ini, itu tidak ada pintu drivernya. Ini tuh udah paten, tidak bisa dibuka. Dan di sebelah sini ada pengaturan lampu, teman-teman. Ini dia, pengaturan lampu dari Volvo B11R. Terus ada hazard juga di sebelah sini. Terus untuk parking brake-nya juga ada di sebelah kanan sini. Gitulah kira-kira untuk Volvo B11R di bodi Skylander R22. Dan dashboardnya ini dia lebih pendek dibandingkan bus Raja Trans yang pernah aku bawa tahun lalu. Dia lebih pendek dashboardnya, jadi kemungkinan blind spotnya itu jadi lebih sedikit teman-teman. Biasanya kita kalau bawa bus karena dashboardnya tinggi, jadi kita nggak bisa lihat motor di depan. Tapi ini karena dashboardnya sudah dipendekkan, kayaknya motor tuh di depan kita persis juga tetap kelihatan kepalanya gitu. Jadi lebih aman dari blind spot di depan. Begitulah kira-kira nanti bagaimana impresinya mengendarai Volvo B11R ini kita akan ceritakan sambil jalan. Oke, jadi kita siap-siap dulu. Masih pada makan, nanti kalau udah siap semua, kita lanjut jalan menuju ke Magelang. Oke,
sekarang penumpangnya sudah naik semua dan kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Jadi dari Rosin Subang Rest Area menuju ke Karoseri New Armada Magelang itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 5,5 jam, teman-teman. Jadi mari kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi seperti yang sudah tadi aku jelaskan ya, ini untuk ngoper giginya kita tinggal pakai tuas yang ada di sini. Dan mari kita mundur. Dia sudah ada kamera mundurnya di head unit. Nah, kalau si Volvo ini, dia ketika kita oper ke gigi mundur misalnya gitu ya, itu dia nggak langsung mundur, tapi harus diinjek gasnya. Nah, ada yang dia udah dioper aja, itu langsung bergerak busnya gitu loh. Kalau ini dia harus diinjek gas dulu, baru dia bergerak. Oke, kita oper ke A. Kita full pakai yang otomatis aja ya, nggak usah pakai yang manual, karena otomatiknya aja udah cukup. Karena Volvo B11R ini dia sudah memiliki tenaga 450 horsepower, sudah besar banget powernya, jadi sepertinya kita tidak butuh manualnya, itu udah sangat cukup, teman-teman. Oke. Ya, ini pertama kalinya kita keluar dari rest area Rosalia Indah Subang, bawa bus. Oke, ini suspensinya udah normal, karena tadi pas parkir kita kebawahin suspensinya ya. Makasih, Mas. Oke, ini dia, kita masuk di gerbang tol Subang. Jadi tadi dari Jakarta sampai ke Subang itu tolnya itu 70.000. Kalau dari Subang menuju ke Kali Kangkung nanti kita lihat berapa ya. Oke, kita sudah masuk ke jalan tol Trans Jawa. Dan enaknya pakai bus ini adalah, ini karena dia kursi drivernya pakai kursi penumpang ya teman-teman. Jadi ini ada armrestnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kita bisa pasang seperti ini. Tuh. Jadi kita bisa mengistirahatkan tangan kiri dan juga tangan kanan. Wah, ini yang jadi driver bis ini sih bakal nyaman banget, betah banget nyetirnya dan tidak mudah capek karena dia pakai kursi penumpang yang pakai rimba kencana juga. Dia pakai MB-Tech Carrera juga. Jadi ketika kulit drivernya ini bersentuhan dengan kulit joknya, itu enak banget, lembut banget. Ini aku gas dikit aja teman-teman, udah 100 km per jam. Padahal ini masih modenya otomatis dan ini pakai mode berkendaranya yang Eco Plus. Jadi kalau Volvo B11R ini dia ada beberapa mode berkendara, ada Eco Plus, ada Eco, ada Power. Itu bisa digunakan tergantung bagaimana kondisi jalan yang kita lewati. Misalkan kita butuh tenaga yang besar untuk nyusul kendaraan di depan dengan instan, ya kita bisa oper modenya gitu sih. Itulah enaknya memakai sasis premium seperti ini. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, nah ini nih, konsumsi bahan bakar ini sejujurnya aku belum pernah ngitung seperti apa, tapi kemungkinan itu ada di 1 liter bisa jalan kurang lebih 2,5 km sampai dengan 4 km per liter, tergantung bagaimana kaki driver yang nyetir bus ini. Tapi biasanya sih rata-rata di angka 3 km per liter ya untuk sasis premium seperti ini di jalan tol. Kalau di jalan yang tidak tol terus nanjak-nanjak ya bisa di bawah itu. Pokoknya kalau konsumsi BBM tuh semua tergantung dengan kaki drivernya juga sih, bagaimana dia injek gasnya, bagaimana cara dia akselerasinya, bagaimana cara dia manuvernya segala macam. Jadi banyak faktor, tapi kita anggaplah 1 liter bisa jalan 2,5 km sampai dengan 4 km gitu. Dan untuk tangki bahan bakar dari Volvo B11R yang kita bawa sekarang itu kapasitasnya ada di 450 liter. Jadi besar sekali tangkinya. Dan untuk bus seperti ini yang belum keluar plat nomornya, ya kalau kita kan isi solar harus ada plat nomor, ada barcode dan kawan-kawannya untuk yang solar subsidi. Jadi bus ini masih isi Dex. Jadi yang mahal, yang tidak subsidi. Jadi teman-teman bisa dihitung aja tuh, 450 liter dikali berapa harga Pertamina Dex per liternya. Mahal banget, bisa berapa juta tuh sekali ngisi full tangki BBM dari Volvo B11R ini. Luar biasa ya. Lo lihat, ini nggak berasa tahu-tahu udah di atas 100 km per jam aja nih ya, kita kurangin kecepatannya. Nah, enaknya pakai bus ini adalah karena dia sudah ada retardernya ya. Dan retardernya itu hanya ada 3 level, teman-teman. Jadi kita pakai retarder level pertama aja, itu udah pakem banget ngeremnya gitu. Jadi
Sasis premium seperti ini dengan adanya retarder itu membuat kerja remnya itu jadi jauh lebih ringan. Apalagi kalau kita jalan di jalan tol seperti ini, nyaris tidak pernah menggunakan rem kaki sama sekali. Jadi tinggal main retardernya aja itu udah cukup banget. Kita pakai satu aja itu udah lumayan memperlambat laju kendaraan, apalagi level 2 dan level 3. Itu udah kayak ngerem pakai rem kaki gitu. Jadi enak sekali lah bus-bus seperti ini yang memanjakan drivernya dan bikin drivernya tidak capek. Begitu juga dengan penumpangnya. Penumpangnya bisa lebih nyaman di dalam bus. Terus juga ditambah dengan bodi Skylander R22 ini, bagian dalam itu senyap banget. Ini kita dari tadi ngomong tuh nggak pakai noise cancelling ya. Jadi pakai suara asli yang ada di sini aja. Dan teman-teman bisa dengar bagaimana suara yang ada di interiornya. Itu nggak ada tuh suara gelodak-gelodak atau suara gimana-gimana gitu. Bahkan dari luar pun nggak masuk suaranya. Bener-bener sesenyap itu Skylander R22. Walaupun sekarang itu hari Sabtu, ini kita lewat di Cirebon ya, itu masih banyak sekali truk yang melintas. Jadi dari tadi tuh kita jalan nggak lebih dari 60 km per jam nih. Teman-teman bisa lihat di depan tuh, truk-truk ini yang di sebelah kiri, itu speednya mungkin sekitar 40 km per jam aja. Ini kita nyusul mereka, kecepatan kita tuh cuma 60 km per jam. Jadi salah satu yang patut diwaspadai ketika kita berada di jalan tol Trans Jawa, terutama di Cirebon ya, itu adalah truk-truknya. 40 pun kadang nggak sampai. Beberapa kali tadi kita nyusul truk, itu cuma speednya 40 km per jam. Itu speed kita ya, nyusul aja 40 km per jam, apalagi yang disusul, itu pasti jauh di bawah 40 km per jam. Itu sih yang patut diwaspadai. Tapi untungnya, bus ini seperti yang tadi aku udah bilang ya, retardernya itu pakem banget. Jadi walaupun ada truk yang tiba-tiba ke kanan tanpa ngesen dulu, itu banyak, kita nggak khawatir karena remnya benar-benar sepakem itu. Retardernya udah pakem, ditambah remnya juga pakem. Jadi walaupun kita amit-amit butuh rem mendadak, bus ini tuh siap banget remnya. Kita berhenti sebentar di rest area kilometer 228. Ini rest area favorit kalau bawa mobil listrik untuk ngecharge ya. Oke, kita lanjut jalan lagi dari rest area kilometer 228. Sebenarnya ini solarnya tuh udah mau di teman-teman, sisa 1 bar. Tapi ini kan cuma ada 4 strip gitu ya di instrumen clusternya. Itu tuh satu stripnya itu berarti 100 liter lebih, karena tangki bahan bakar dari Volvo B11R ini dia ada 450 liter kapasitas tangki BBM-nya. Jadi masih sisa 1 bar seperti ini, itu masih ada kira-kira 100 liter lebih. Dan masih bisa jalan kurang lebih 300 km lagi teman-teman. Jadi nanti aja kita isinya pas di Semarang mungkin ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Bertemu dengan bus Sudiro Tunggajaya dengan nickname Draka dulunya, tapi sekarang sudah berganti nama dengan Tunas Muda. Lihat ke depan, waduh, kangen banget naik bus ini. Terakhir naik bus ini tuh tahun lalu, udah 6 bulan lebih lah. Wih, sebelah-sebelahan sama Draka. Dadah, Draka. Dadah. Sekarang kita tiba di rest area kilometer 379. Ini di daerah Batang ya. Ini kita mau isi solar dulu. Karena sekarang jarumnya ini menunjukkan sudah ada di E. Sudah di merah ini jarumnya nih. Jadi harus isi solar dulu. Kalau dilihat dari jarumnya sih ini baru setengah E ya. Mungkin di tangki masih ada sekitar 50 sampai dengan 70 liter lagi. Cuman nggak enak aja lihatnya. Ada kayak ceknya gitu nyala. Jadi kita isi solarnya dulu. Dex-nya maksudnya. Oke. Nih masuknya agak ramai truk-truknya ini. Dan agak muter ya. Di sini adalah tempat istirahatnya dari Induren. Gitu. Nah, isi solarnya masih ke depan lagi SPBU-nya. Oke, jadi ini kita isinya Dex. Karena belum ada plat nomornya, jadi nggak bisa register untuk barcode. Terus ya maju ya? Dia di belakang kan ininya? Tangki belakang kan? Terus ya masih ya? Oh, oke. Suspensi turunin, siap bos. Oke. Sudah selesai isi bahan bakar dan sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali ya. Udah naik semua kan? Oke, yuk. Bismillah. Oke, kita mulai jalan lagi dan tadi lihat di maps dari sini rest area kilometer 379 sampai ke Magelang itu tersisa 2 jam 15 menit lagi dan wah kita disusul lagi tuh sama rombongan pariwisata yang tadi. Wah, karena kita berhenti lumayan lama ya. Ada 15 menitan tadi kita berhenti di sini. Nggak apa-apa. Nanti kita susul lagi dia. Oke, yuk kita lanjut jalan. Soalnya pertama berhenti di 228, kedua berhenti di 379 untuk isi solar. Nah ini seru banget sih, ada rombongan apa ini AK Wisata. Dari tadi kita barengan sama dia mulu nih. Wah nih gimana nih? Kayaknya ada salah satu bus atau semua bus yang kehabisan saldo. 2000 years later.
kita tiba di Tembalang. Jadi ini adalah tempat dengan tanjakan yang cukup curam lah ya. Tapi kita tuh sebenarnya mau membuktikan powernya dari Volvo B11R 450 horsepower ini. Tapi sayangnya lihat depan macet sekali guys. Ya ampun. Biasanya ini macet gara-gara ya nih truk sebelah kiri ini. Ini mungkin jalannya di bawah 10 km per jam nih truk ini nih. Karena sekarang aja kita jalannya di 15 km per jam. Ya beginilah tanjakan di Tembalang itu karena memang cukup curam. Tapi dengan Volvo B11R ini nanjak di sini biasanya sih tanpa effort teman-teman, bahkan double decker sekalipun. Tapi ya ternyata jalanannya begini sekarang. Ya udahlah. Kita merayap. Hampir jam setengah 2 siang, ini kita baru aja keluar dari jalan tol, lebih tepatnya di gerbang tol Bawen. Nah, ini dia yang seru, ketika sudah tidak lewat jalan tol lagi. Dan ini adalah pengalaman pertamaku bawa bus dari Bawen ke arah Magelang yang tidak ada jalan tolnya. Sore itu truk pasiran itu beneran banyak. Sayang berkabut ya. Kalau sore bagus nih. Iya. View-nya. Dari mana? Tadi lampu merah. Oke, akhirnya kita sampai juga di Karoseri New Armada Magelang setelah menempuh perjalanan dari Jakarta Pegangsaan 2 sampai ke Magelang dengan total perjalanan berapa jam tuh? Kita start jam setengah 6 pagi, sekarang tiba jam setengah 3 sore. Jadi luar biasa perjalanan kita kali ini bersama bus pameran dari IIBT 2025, unitnya milik PO Raja Trans Palu yang beberapa hari lagi akan dikirim ke Pulau Sulawesi. Bertemu dengan unit pameran satunya lagi. Ini adalah line up terbaru dari Karoseri New Armada, namanya Grand Turisto. Jadi gitu aja video kita kali ini, bawa pulang bus dari pameran di G-Expo menuju ke Karoseri New Armada Magelang. Jika teman-teman suka dengan busnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau mau tahu info lebih lanjut tentang Raja Trans Palu, silakan langsung aja ke Instagramnya Raja Trans Palu. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.